Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. BEM seluruh Indonesia ancam Jokowi jika keselamatan nyawa rakyat tidak diutamakan. Mereka pun akan segera bergerak. Di tengah pandemi corona, BEM seluruh Indonesia menyurati Presiden Joko Widodo menuntut hal ini dan akan memberikan ancaman bergerak bersama dengan masyarakat. Surat terbuka dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI ini dikirimkan kepada Jokowi pada hari Senin kemarin 13 April. Dalam surat terbuka tersebut, BEMSI menuntut pemerintah mengutamakan keselamatan nyawa rakyat dalam setiap pengambilan kebijakan terkait dengan penanganan COVID-19. Di mana surat yang ditandatangani oleh Koordinator Pusat Aliansi BEM seluruh Indonesia, Remi Hastian Putra Muhammad Muhi itu juga mengatakan, mahasiswa akan bergerak bersama rakyat jika nyawa rakyat tidak diutamakan dalam penanganan COVID-19 ini. Jika keselamatan nyawa rakyat tidak diutamakan, kami siap bergerak bersama rakyat dan membersamai rakyat. Begitu tulis BEMSI dalam surat terbuka tersebut. Mereka pun meminta pemerintah memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Hal itu berguna agar masyarakat memahami secara penuh bahwasanya kondisi negara dalam keadaan bencana nasional. Para mahasiswa juga meminta pemerintah mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan tenaga medis dengan sebaik-baiknya. Sebab saat ini, para tenaga medis merupakan pasukan utama di garda terdepan dalam melawan COVID-19. Mereka pun juga meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih tegas dalam menangani COVID-19. Menurut mereka, peraturan pemerintah PP nomor 21 tahun 2020 kurang tegas dalam menangani COVID-19. Mereka menilai pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, di mana didasari PP nomor 21 tahun 2020 tak cukup untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Sebab PSBB kurang bisa memutus pergerakan orang dari Jabodetabek selaku epicentrum dari COVID-19 ke daerah-daerah lainnya. Mereka merasa pemerintah membuat kebijakan hanya didasari pemerintah tidak mempunyai biaya yang cukup untuk membiayai bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat secara luas. Tidak dipungkiri narasi setelah dari pemberlakuan PSBB dirasa pun tak efektif dan efisien. Begitu kata BEMSI melalui surat tersebut. Kemudian mereka meminta Presiden beserta para menteri dan jajarannya beserta dengan DPR untuk fokus pada penanganan kasus COVID-19. Pembahasan RUU Omnibus Law. Mereka meminta pemerintah dan DPR tak memanfaatkan kondisi ini untuk melancarkan kepentingan pribadi ataupun kepentingan sebagian kelompok dengan meneruskan pembahasan RUU yang kontroversial di periode sebelumnya agar cepat disahkan dalam masa pandemi. Beberapa RUU kontroversial yang menurut para mahasiswa dirancang untuk memangkas regulasi pada periode ini yaitu Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang kini akan dibahas di Badan Legislasi atau Balek DPR. Mereka pun meminta Presiden Joko Widodo menginstruksikan menterinya menarik diri dari pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja bersama dengan DPR. Jika Bapak tidak ingin disebut sebagai pemimpin boneka oleh rakyat Indonesia, sampaikan sikap dan ketegasan yang nyata kepada kita semua untuk membatalkan segala narasi pembahasan terhadap RUU yang bermasalah di kalangan masyarakat dan fokus pada pembahasan serta penanggulangan COVID-19 itu sendiri. Begitu kata BEM seluruh Indonesia. Mereka pun juga meminta pemerintah tidak mengutamakan kepentingan korporasi dan oligarki dalam memberikan stimulus ekonomi di tengah pandemi. Para mahasiswa mengkritik pemerintah kebijakan ekonomi pemerintah di tengah pandemi yang melebarkan batas defisit anggaran 3% menjadi 5% dari produk domestik bruto atau PDB. Menurut mereka, kebijakan tersebut akan menimbulkan permasalahan lain, misalnya risiko dominasi kepemilikan asing pada surat utang pemerintah, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga yang paling berbahaya penambahan utang luar negeri Indonesia. Mereka pun juga menyayangkan Perpu nomor 1 tahun 2020 pasal 27 ayat 1 disebutkan bahwa kebijakan penyelamatan terkait krisis bukan merupakan kerugian negara. Bagaimana mungkin anggaran dari APBN dan juga surat utang negara kemudian ketika terjadi permasalahan pemerintah bilang bukan kerugian negara. BPK artinya tidak bisa mengaudit. Begitu lanjut mereka. Selain itu, mereka minta pemerintah mempertimbangkan uang kuliah yang telah mereka atau orang tua bayarkan dapat kembali.
Sebab banyak di antara mereka mengatakan tidak merasakan secara langsung uang bayaran kuliah berupa fasilitas seperti kelas, kursi, bangku, papan tulis, alat lab, ruang lab, dan sebagainya. Mereka mengatakan uang yang dikembalikan tersebut berguna untuk bertahan hidup dari ancaman wabah corona yang menyebabkan harga kebutuhan pokok pun menjadi naik. Para mahasiswa juga mengeluhkan sistem belajar dari rumah yang menurut mereka kurang baik, sebab kebanyakan guru dan dosen hanya memberikan tugas tanpa melakukan proses mengajar. Di tengah masa pandemi ini, mereka juga meminta pemerintah memikirkan nasib guru honorer yang kemungkinan tak mendapatkan gaji lantaran tidak mengajar di kelas. Tidak dapat ditemukan instruksi yang mengatur mengenai gaji tenaga pengajar non-PNS. Terdapat kejanggalan terhadap kebijakan ini. Pasalnya, 50% pemanfaatan dari dana bantuan operasional sekolah saat ini merupakan untuk pemberian upah guru honorer. Tapi tidak ada satupun pembahasan atau teknis mengenai pemberian upah untuk guru honorer. Begitu lanjut mereka. Jokowi bisa dilansarkan jika ia sengaja mempertaruhkan keselamatan rakyat dari virus corona demi pariwisata. Apakah benar? Ya, sebelumnya pemerintah kompak soal zero virus corona di Indonesia. Pokoknya Indonesia ini kebal virus corona. Mau seluruh negara-negara jiran kompak buka data negaranya, sudah kedapatan kasus virus corona kek. Mau Arab Saudi menangguhkan visa jamaah umroh Indonesia demi antisipasi virus kek. Ataupun mau Perdana Menteri Australia Scott Morrison meragukan Indonesia kebal virus corona kek, ya masa bodoh. Hari ini pun istana kartu zero virus corona itu pun runtuh. Presiden Jokowi sendiri yang mengumumkan 2 orang sudah jadi suspek virus corona. Konon pun lokasinya di Depok, Jawa Barat. Pemerintah juga belum menjelaskan sudah sejauh mana penyebaran wabah ini. Apakah para medis atau pengunjung rumah sakit lokal di Depok itu sebelum dibawa ke rumah sakit infeksi Sulianti Saroso tidak ada yang terjangkit? Ketidakjelasan pemerintah karuan membuka sumbatan kecemasan daerah akan wabah virus corona. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka kartu perkembangan pengawasan virus corona di ibu kota, termasuk membentuk tim pengawasan. Gubernur Ridwan Kamil menaikkan status Jawa Barat menjadi siaga 1. Ada pula kabar suspek virus corona di Padang dan sebelumnya di Bali. Kedepannya pun saya yakin kabar berita semacam ini terus akan berlanjut. Rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke pun pasti makin heboh. Karuan sih, publik bertanya-tanya, kok bisa kebobolan begini? Sejak awal sih, publik memang nggak percaya bahwa Indonesia ini zero virus corona. Pasalnya setiap tahun setidaknya 2 juta pelancong Tiongkok bertandang ke Indonesia. Apalagi virus corona sudah mewabah di negara-negara jiran. Ditambah dengan wilayah yang begitu luas, banyak pulau dan ratusan pintu untuk masuk, resmi dan tidak resmi ke tanah air ini. Tapi ya pemerintah tetap ngotot. Publik pun dipaksa untuk percaya. Soal suspek virus corona di Jateng yang tewas itu misalnya, diumumkan terjangkit flu babi. Padahal setahu kita flu babi kan sudah ada obatnya, ya kan? Jadi ketika pemerintah ngotot Indonesia itu zero virus corona, sesungguhnya sudah nggak ada kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dan kini pun ketika sudah benar-benar terjadi, publik juga makin nggak percaya lagi. Apalagi pemerintah ini terkesan santuy. Lihat aja lah Jokowi yang membahas wabah ini dengan cara duduk di sofa bersama dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Pemerintah ini seolah-olah ingin menegaskan bahwa virus corona ini cuma soal yang sepele. Mungkin pemerintah khawatir isu virus corona bakal membuat rontok sektor pariwisata Indonesia. Bukankah demi hal ini pemerintah sampai berencana membayar influencer? Kebijakan ini benar-benar kontradiktif dengan banyak negara lain yang memberlakukan kebijakan khusus untuk melindungi warga negaranya dari virus corona. Mulai dari pembatasan orang asing yang masuk ke negaranya,
membatalkan ajang-ajang internasional hingga pembatasan wilayah tertentu. Rakyat Indonesia pun bertanya-tanya, apakah duit pariwisata itu sebanding dengan keselamatan rakyat Indonesia? Bukankah konstitusi secara tegas mengatakan bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia? Kengototan pemerintah akan Indonesia yang zero virus corona itu harus diusut. Benarkah ada unsur keteledoran dalam mengantisipasi ancaman virus corona? Ataukah benarkah ada kesengajaan untuk membangun citra Indonesia zero virus corona untuk mendongkrak sektor pariwisata? Benarkah pemerintah juga rela mempertaruhkan keselamatan rakyat Indonesia demi pendapatan negara semata? Menteri Kesehatan Terawan harus bertanggung jawab. Juga Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Bahkan, jika unsur kesengajaan ini terbukti, tidak tertutup kemungkinan Presiden Jokowi dilengsarkan atas tuduhan melanggar konstitusi. Dan kita bisa berkaca pemaksulan ini lewat kehebohan yang melanda Korea Selatan. Ratusan ribu rakyat negeri ginseng itu telah mengajukan petisi menuntut pemunduran diri Presiden Moon Jae-in karena mereka menganggap bahwa dia dianggap keliru mengatasi wabah virus corona.